Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita masih membahas bab ketiga, yaitu bab tentang himpunan. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar tentang konsep himpunan dan juga telah belajar cara membedakan kumpulan objek yang merupakan himpunan dan kumpulan objek yang bukan himpunan. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah notasi dan cara penyajian himpunan. Untuk menyajikan himpunan itu ada 3 cara ya anak-anak. Yang pertama yaitu menulis himpunan dengan menggunakan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Sebagai contoh, himpunan A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Kemudian himpunan B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Dan himpunan C adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai 1000. Di sini penulisannya dalam penyajian himpunan itu dengan kalimat ya. Yang perlu kalian ingat di sini, untuk penulisan lambang dari himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, bukan dengan huruf kecil. Untuk hurufnya sendiri bebas, bisa memilih huruf A, B, C, D, E, F, G atau Z. Jadi bisa dipilih dari huruf A sampai dengan Z. Dan jangan lupa penulisannya adalah dengan huruf kapital. Kemudian cara yang kedua yaitu menulis himpunan dengan cara mendaftar. Nah, cara untuk mendaftar di sini penulisannya adalah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya di antara 2 tanda kurung kurawal. Nah, sebagai contohnya di situ, himpunan A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Nah, tadi kan yang pertama itu kita menuliskannya dalam bentuk kalimat ya. Untuk yang cara kedua ini kita tuliskan lebih detail lagi anak-anak. Jadi dituliskan anggota-anggota dari himpunan yang disebutkan. Untuk himpunan pertama ini, himpunan A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Jadi dituliskan himpunan A sama dengan diawali dengan tanda kurung kurawal, kemudian dituliskan nama hari dalam seminggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian juga diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Jadi untuk penulisan himpunan dengan cara mendaftar itu menggunakan kurung kurawal. Jadi bukan tanda kurung biasa yang biasanya kalian gunakan untuk menuliskan sesuatu ya. Jadi di sini menggunakan tanda kurung kurawal, kemudian setiap anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Himpunan yang kedua yaitu himpunan B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli perlu kalian ingat kembali bahwa anggotanya itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi di sini untuk himpunan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Jangan lupa diawali dengan dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Dan untuk yang himpunan ketiga yaitu himpunan C adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai 1000. Nah, anak-anak di sini sedikit berbeda untuk cara penulisannya. Cara menuliskan anggota-anggota dari himpunan bilangan asli dari 1 sampai 1000. Tentunya sangat tidak efektif jika kalian menuliskan semua bilangannya atau semua angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 1000. Nantinya itu akan menghabiskan banyak waktu dan menghabiskan juga banyak tempat. Sehingga di sini kita persingkat cara menulisnya, yaitu kita tuliskan
4 anggota himpunan pertama. Jadi kita tuliskan di situ 4 anggota himpunan pertamanya adalah 1, 2, 3, 4. Lalu dilanjutkan dengan 3 titik ya. Di situ bisa kalian perhatikan ada 3 titik setelah angka 4. Dan yang terakhir baru dituliskan angka yang terakhir atau bilangan yang terakhir, yaitu 1000, dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Seperti itu ya anak-anak untuk penulisan himpunan dengan cara mendaftar jika banyaknya anggotanya itu tak terhingga atau banyak sekali. Jadi dituliskan 4 bilangan pertamanya, kemudian dilanjutkan dengan tanda 3 titik, dan dituliskan bilangan terakhir, baru diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum X sedemikian sehingga PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, simbol X itu nantinya bisa diganti oleh variabel atau huruf-huruf yang lain seperti Y, Z, A, B, C, D, dan lain-lainnya. Nah, sebagai contoh, himpunan A dengan anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Notasinya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Lambang X ya, seperti yang di atas itu bisa dibaca sebagai himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Jadi anak-anak untuk tanda yang seperti huruf E di situ itu dibacanya adalah elemen atau anggota. Jadi perlu kalian ingat jika kalian menemui lambang seperti itu, maka cara membacanya adalah elemen atau anggota. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami lagi, ada beberapa contoh yang akan Ustazah berikan. Yang pertama, himpunan A itu sama dengan bilangan cacah kurang dari 5. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka himpunan A sama dengan, nah di sini kita akan mendaftarkan anggota-anggota dari bilangan cacah yang kurang dari 5. Masih ingat ya, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi di sini kita tuliskan 0, 1, 2, 3, 4. Karena tadi himpunan yang diminta adalah kurang dari 5. Dan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan, maka A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 5 dan X anggota bilangan cacah. Nah, untuk di sini dalam menuliskan notasi pembentuk himpunan juga diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal, sama seperti cara menuliskan dengan mendaftar anggota. Diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Contoh yang kedua, di sini yang diketahui adalah notasinya ya anak-anak. Kalau yang di contoh pertama tadi yang diketahui adalah sifat keanggotaannya atau penulisan himpunan dengan kata-kata. Contoh yang kedua, himpunan A itu sama dengan X sedemikian sehingga X itu lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 3. Dan juga X anggota bilangan bulat atau X elemen bilangan bulat. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka himpunan B sama dengan
Karena tadi syaratnya adalah X lebih dari negatif 2, maka kita mulai tuliskan yaitu negatif 1, selanjutnya 0, 1, dan 2. Jadi di sini syaratnya tadi untuk himpunan bilangan A itu X, demikian sehingga X itu nilainya lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 3. Nah, jika disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah B sama dengan, atau himpunan B adalah bilangan bulat lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3. Nah, ini jika ketiga cara tadi dikerjakan secara bersamaan. Contoh yang berikutnya yaitu himpunan C, anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Jika disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah C sama dengan, atau himpunan C sama dengan 4 bilangan genap asli. Jadi kalian perhatikan di situ bahwa anggota-anggota dari himpunan C merupakan bilangan genap. Jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan adalah himpunan C sama dengan X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 10, dan juga X elemen bilangan bulat genap. Atau juga anak-anak bisa dituliskan seperti ini, C sama dengan X, sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 2 dan X kurang dari atau sama dengan 8, dan juga X anggota bilangan asli genap. Perbedaannya untuk himpunan C yang pertama dan himpunan C yang kedua terletak pada tanda kurang darinya. Kalau yang di atas tadi, yang pertama, di bawah tanda kurang dari tidak ada garis bawah. Jadi artinya yang dituliskan adalah bilangan yang lebih dari 1. Kemudian untuk himpunan C yang kedua, di bawah tanda kurang darinya itu ada tanda garis bawah ya. Jadi sehingga untuk himpunan C yang kedua ini angka 2-nya dituliskan dalam anggota dengan cara mendaftar tadi. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Ustazah hari ini. Jadi yaitu untuk cara penyajian himpunan ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menuliskan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya, dan cara yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami penjelasan dari Ustazah hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video dari Ustazah dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.